Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana sehat Pak Tio? Alhamdulillah sehat Ibu. Oke, baiklah Pak Tio. Nih, ini adalah sesi kita Pak observasi ya Pak Siap. Tio ya. Kira-kiranya Pak Tio sudah siap kalau kita lanjutkan setelah pembicaraan kita pada hari ini observasi kebijakan pembelajaran kelas. Siap, bersedia, siap. Pembelajaran apa yang Pak Tio sampaikan nanti saat observasi? Masih tentang materi agama Islam, yaitu tentang hidup bersahaja, hidup hemat, dan berpoya-poya. Seperti itu. Kalau tujuan dari pembelajaran yang Pak Tio sampaikan pada saat observasi apa? Tujuannya supaya bisa dipahami oleh siswa atau siswa bisa memahami dan juga bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu hidup berpoya-poya dan bagaimana kita sikap menghindari hidup berpoya dan juga bisa hidup hemat bersahaja. Kalau indikator dari keberhasilan observasi yang akan kita laksanakan nanti, Indikatornya ya nanti siswa bisa memahami apa yang ingin saya sampaikan. Nanti kan kita berikan refleksi juga, kita berikan OKPD juga, bagaimana pemahaman mereka pada saat pembelajaran. berarti nanti akan memakai strategi ya? Iya, strategi. Kalau boleh tahu nih strategi apa yang akan Pak Tio laksanakan pada pembelajaran observasi di dalam kelas nanti? Paling problem based learning ya. Problem based learning, pemecahan masalah secara berkelompok. Kira-kira nih kapan mau diobservasi Pak Tio-nya? Ya secepatnya dan kita bisa menentukan waktu bersama barangkali. Berarti kita tentukan ya Pak ya. Bersama. Kalau misalnya hari Rabu bisa dong? Bisa. Kalau Pak Tio sendiri mau hari apa mau observasinya di dalam kelas? Ya justru kan saya pengennya sesuai dengan mata pelajaran saya atau jam saya supaya tidak mengganggu kegiatan guru lain. Nah, kan di hari Rabu yang ibu saya tadi memang ada jam saya. Oke, berarti siap nih Siap. observasi ya Pak. Siap. Oke, semoga berhasil ya Pak Siap, Tio ya. Ibu. Terima kasih. Ya baik, ini kelas berapa? C. Baik, sebelum mulai pelajaran pada kesempatan hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum kita belajar, ada baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Umur salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Anissa dan Fadila dengan Engila. Kenapa? Sakit. Ya, kita doakan teman kita yang sakit mudah-mudahan cepat sehat, bisa kembali ke sekolah seperti biasa. Dan mudah-mudahan kita yang sudah bisa hadir di sini senantiasa Allah lindungi, senantiasa Allah beri kesehatan. Ya, amin Allahumma. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, coba tolong dicek lokernya masing-masing, barangkali ada sampah. Ya, kalau ada sampah silakan dibuang dulu. Ya, sudah bersih ya, sudah diketin ya. Alhamdulillah. Baik, untuk itu selanjutnya kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu ya. Nah, teman-teman silakan berdiri. Pak kelasnya bisa membantu saya untuk berdiri, silakan. Silakan ke depan. Posisi tangannya siap. Ya, kita ya.
Menambah semangat di kesempatan pagi hari ini, kita coba ice breaking dulu ya. Oke, ice breakingnya hari ini adalah kita nyanyi bersama topi saya bunda. Bisa ya? Bisa. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Nah, cuman saya bapak contohkan dulu bagaimana caranya. Caranya ditambah dengan gerakan. Kalau dibilang topi berarti gini, topi, ya arahnya ke kepala. Topi saya bunda, gitu ya. Bunda topi saya, kalau tidak bunda, bukan topi saya. Bisa dipahami ya? Bisa. Baik, kalau begitu kita praktekkan semuanya berdiri. Ya. Ya, berdiri semuanya. Ya, yang belakang, tetap semangat yang belakang. Ya. Konsentrasi. Konsentrasi Nah, coba lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Kita nyanyi bersama-sama ya. Tambah gerakan. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Topi, 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 bunda saya topi. Ayo, topi, ayo topi saya topi. Bunda topi saya. Topi saya bunda. Ayo nyanyi bareng dong. Bunda topi saya. Topi. Topi saya bunda. Bunda topi saya. Saya bunda topi saya. Dan tangan bagi semua. Baik adik-adik semua, masih ada yang ingat materi pendidikan agama Islam ataupun mata pelajaran pendidikan agama Islam minggu lalu? Apa materinya? Tentang apa? Minggu lalu? Coba dibuka lagi bukunya. Minggu lalu tentang apa? Ayo. Minggu lalu belajar tentang apa? Apa? Perbankan? Apa tentang apa? Tentang apa? Minggu lalu tentang apa? Pelajaran agama. Pelajaran agama. Ya. Perbankan syariah. Sudah bisa dipahami materi minggu lalu atau masih ada pertanyaan tentang materi minggu lalu? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Bapak akan memberikan materi yang selanjutnya tentang ilmu agama, pendidikan agama ya. Namun sebelum itu Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran dulu hari ini. Tujuan pembelajarannya adalah supaya adik-adik bisa memahami dan juga mengaplikasikan yaitu tentang menghindari akhlak majmumah ataupun akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada yang sudah tahu akhlak tercela itu diantaranya apa saja? Akhlak tercela yang tidak baik. Hah? Tidak boleh mencaci maki, tidak boleh berbohong, apalagi tidak boleh bolos sekolah ya, tidak boleh melawan orang tua, melawan guru, itu salah satu daripada akhlak tercela. Baik, next. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada gambar apa lagi? Mewah. Ada gambar apa lagi? Mewah. Terus ada gambar apa lagi? Hiasan. Kira-kira apa yang teman-teman lakukan jika mendapatkan nikmat seperti ini? Uang banyak, rumah mewah, mobil bagus, perhiasan banyak. Kira-kira gimana? Hah? Apakah pengen berfoya-foya? Apakah pengen hidup hedon? Ya? Diam di rumah.
Tuh. Apa yang kita lakukan kira-kira? Ada nggak niat kita untuk sedekah? Nah, biasanya kan kalau udah dikasih harta banyak lupa sama sedekah ya. Nah, jangan ya. Kalau bisa kalau kita punya hal-hal seperti ini, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan berperilaku boros. Syukur-syukur bisa berbagi dengan orang-orang yang lebih membutuhkan. Oke, next. Nah, ini ya. Jangan sampai kita punya harta banyak tapi kita hidupnya berfoya-foya. Apa itu berfoya-foya? Berfoya-foya di sini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI yaitu menghambur-hamburkan uang untuk tujuan hanya bersenang-senang untuk dirinya sendiri. Dia tidak peduli kesulitan orang lain, dia tidak peduli kesulitan orang lain ya. Kemudian dalam Islam berfoya-foya itu dikategorikan sebagai tabzir. Apa itu tabzir? Menurut Mujahid R.A. radhiyallahu an, bila seseorang menggunakan semua hartanya dalam kebenaran, ia tidak dapat dikatakan mempunyai sifat tabzir. Sebaliknya, bila seseorang menggunakan hartanya untuk kebatilan, walaupun hanya segenggam, berarti ia memiliki sifat tabzir. Abdullah bin Mas'ud mengatakan tabzir adalah segala sesuatu yang digunakan tanpa kebenaran. Jadi tabzir itu kita punya harta, kita punya uang, tapi malah berbuat maksiat. Kita berfoya-foya, kita bersikap hidup hedon, ya. Baju masih bagus, banyak di rumah, kita beli baju lagi, ya. Kita punya makanan enak-enak di rumah, kurang puas, kita beli terus. Jadi apa yang sudah kita miliki, mobil sudah kebeli, kita beli mobil lagi, kita beli mobil. Padahal tidak tidak sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya misalkan keluarganya cuma satu, kita cukup satu mobil saja cukup. Tapi karena kita pengen gaya, kita beli mobil yang banyak, kita panjang di garasi kita yang banyak. Baju pun begitu, sepatu dan lain sebagainya. Nah itu tidak boleh, ya. Kemudian ini dalilnya, ya. Dalil tentang sikap hidup berfoya-foya. Ada yang bisa baca? Baca Al-Qurannya? Ada yang bisa baca? Siapa yang bisa baca? Mau bisa? Sudah bisa mengaji ya? Ilmu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Ini ayat Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 26 yang artinya berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan atau musafir. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Nah, jadi kalau kita punya kelebihan harta nih, utamakan dahulu saudara terdekat, utamakan dulu ayah ibu kita, utamakan dulu adik kita, paman bibi kita ya. Jangan sampai mereka kelaparan, jangan sampai mereka kesusahan, jangan sampai mereka kekurangan. Terutama juga ada hak di situ tetangga-tetangga kita yang miskin, yang kurang mampu dan lain sebagainya. Jangan sampai kita hidup berkecukupan, makan berlebihan, tapi tetangga kita kelaparan. Ya. Kemudian juga kita nggak boleh menghambur-hamburkan harta secara boros. Ya. Jangan sampai kita ya dalam sehari misalkan habis 1 miliar gitu kan. Buat apa 1 miliar kan? Padahal makanannya cuma sepiring kan. Nah, misalkan makan cukup sehari 20 atau sampai dengan 50.000, ya sudah cukup itu saja. Jangan sampai sehari atau sejuta gitu kan, itu kan sangat berlebihan ya. Jadi kita makan dan hidup yang disesuaikan dengan kebutuhan saja. Nah, manfaat daripada menghindari sikap hidup berfoya-foya di sini ada pertama yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ridho dengan kita. Kemudian juga hartanya menjadi harta yang barokah. Apa itu barokah? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan sehingga apa-apa yang kita punya rasanya adem gitu kan. Tapi kalau harta yang enggak berkah, kayaknya biarpun rumahnya mewah, mobilnya mewah, ya, itu hidupnya enggak tenang. Kenapa? Rumah mewah itu rumah yang mepet. Kemudian biasanya kalau orang yang boros itu kalau kita menghindari sifat berfoya-foya tidak dianggap sebagai teman setan. Karena kalau orang boros, orang yang sikap bersuka membajir itu adalah teman setan. Tapi kalau kita nggak hidup berfoya-foya, kita hidup secukupnya, itu setan juga nggak mau temenan sama kita, ya.
Kemudian terjaga dari perilaku israf, kemudian menumbuhkan rasa belas kasih, dan terakhir terhindar dari penyakit hati atau sombong ya, atau juga mungkin penyakit hati yang lainnya. Baik, next. Kemudian di situ adik-adik bisa lihat cara menghindari sikap hidup berfoya-foya. Pertama, membelanjakan harta sesuai kebutuhan. Ya, seperti yang tadi Bapak sampaikan, jangan membeli sesuatu yang berlebihan. Kalau memang sudah ada di rumah dan miliknya sudah masih bagus, jangan lagi dibeli lagi. Contoh pakaian, kemudian sepatu ataupun mungkin perhiasan yang lainnya. Kecuali mungkin makanan ya. Kalau makanan memang harus dibeli setiap hari, tapi jangan berlebihan. Kemudian banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir ya. Kemudian sering berintrospeksi diri. Nah, ini yang penting. Introspeksi diri ya. Harus banyak introspeksi diri, melihat ke bawah ya. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang punya mobil. Tetangga saya cuma punya motor, kemana-mana kepanasan ya. Kata yang punya motor, alhamdulillah ya Allah, saya punya motor, tinggal narik gas sudah bisa jalan. Tetangga saya kemana-mana capek, cuma naik sepeda ya. Kalau tetangganya punya sepeda juga harus tetap bersyukur, alhamdulillah ya Allah punya sepeda. Tetangga saya kemana-mana jalan, capek ya. Kata yang bisa jalan, alhamdulillah ya Allah, saya bisa jalan. Tetangga saya kemana-mana pakai kursi roda karena lumpuh, karena stroke. Kata yang lumpuh, yang stroke pakai kursi roda, ya Allah alhamdulillah masih bisa jalan walaupun pakai kursi roda. Tetangga saya cuma rebahan doang di kasur karena lumpuhnya total, gak bisa ngapa-ngapain. Kata yang lumpuh total, alhamdulillah ya Allah, saya masih bisa dikasih hidup. Tetangga saya sudah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi selalu bersyukur dengan setiap keadaan yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita nggak boleh bersikap sombong ya, karena sombong itu kemana sehat. Membiasakan hidup sederhana ya, jangan bersikap hedon gitu kan. Lingkungan kita lihat kanan kiri ya, kanan kiri kita seperti apa cara berpakaiannya. Orang-orang di samping kiri kanan kita bajunya biasa, kita pakai bajunya misalkan emasnya serenceng gitu kan. Begitu mau arisan, jeng tahu nggak jeng? Ini ya, gelarnya pada semua di sini. Biasanya gitu. Yang gelar boleh pakai tapi cukup seadanya, 1-2 biji, jangan sampai merentet sampai sini, sampai ketek. Lalu sampai sini, biar orang tahu kita orang kaya gitu kan. Terus pakai bajunya gamis sampai 6 sen. Gitu kan, Abu Jahal, Abu Lahab itu kan zaman dulu begitu ya. Mereka pengen terlihat kaya, baju gamisnya, baju pakaian-pakaian mereka itu buat dari sutra yang panjang. Jadi kalau jalan nangser gitu, nah itu kesombongan. Ya nggak boleh. Kemudian memilih teman bergaul ya, kita bergaul juga dengan orang-orang yang jangan orang yang bersikap hedon lah, orang-orang yang baik gitu kan. Nah, ini ada contoh perilaku menghindari sikap hidup berfoya-foya. 1, berhemat atau menjauhi gaya hidup konsumtif. Gaya hidup konsumtif itu apa? Belanja mulu. Lihat Shopee, maunya belanja mulu. Ya kan, mumpung ada diskon. Ya, tiap hari ada abang paket terus di rumah ya. Tetangga bingung, minta paket atau paket ya. Itu namanya konsumtif, beli terus. Ya, padahal di rumah barang udah banyak. Ya. Kemudian memperbanyak amal soleh, ya, sedekah jariyah. Kemudian juga berbelanja sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Keinginan kita banyak, ya, keinginan kita banyak karena manusia itu ketika lahir, pasti manusia ketika lahir jadi bayi kan tangannya begini ya, genggam, oe, sebagai simbol manusia itu semuanya pengen dimiliki, pengen digenggam. Ya, dunia seluruh isinya pengen digenggam. Dulu waktu belum punya motor, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya rumah bagus. Terus manusia itu nggak ada puasnya. Kapan udah puasnya? Ketika Allah memanggil. Sehingga ketika manusia mati, tangannya melepas begini kan, menandakan semua yang di dunia sudah ditinggalkan. Ya, seperti itu. Maka berbelanjalah sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan. Ya. Berapapun duit kita banyaknya, bermiliar-miliar, tetap aja makannya 1 piring kan? Enggak mentang-mentang duitnya miliaran, kita makannya 1 bakul kan enggak?
Orang kaya yang dunia miliaran makannya satu piring atau satu bakul? Langsung piring, gitu saja. Itu kebetulan saja. Ya, itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mungkin untuk selanjutnya, pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang sikap ria dan sum'ah. Ya, barangkali dari penjabaran yang telah Bapak sampaikan tentang materi hidup ya upaya-upaya ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Sudah paham semua ini? Yakin? Sudah paham semua? Baik, selanjutnya kalau memang sudah bisa dipahami semua, ya, nanti sambil membuat tugas ya di rumah ya, apa yang telah Bapak sampaikan tadi, ya. Mungkin nanti ada dibagi beberapa kelompok, nanti silakan di kelompok masing-masing melaksanakan tugas dari Bapak, di antaranya yaitu auditory, yaitu membuat makalah ataupun tulisan ya tentang materi yang tadi Bapak sampaikan tentang poya-poya tadi ya di Canva bisa ya di Canva ya, kemudian juga nanti membuat poster-poster ya berkaitan dengan apa itu poya-poya, pengertiannya dan lain sebagainya ya. Kemudian juga bisa juga teman-teman di kelompok masing-masing itu membuat audio visual atau audio video, membuat karya dalam bentuk video ataupun audio yaitu tentang sikap hidup berpoya-poya gitu ya. Itu saja barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Dan kesimpulan pembelajaran hari ini ya, alhamdulillah kita sudah selesai. Intinya tidak boleh kita sebagai umat Islam khususnya berpoya-poya menggunakan harta yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala secara berlebihan. Belanjalah, belilah ataupun belanjakanlah secara sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian kalau yang punya harta berlebih, kita infakkan, kita sedekahkan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini saja barangkali dari Bapak. Ya. Oh ya, refleksi ya, saya lupa. Oke, selanjutnya boleh teman-teman ditulis di buku tulisan masing-masing, ya. Di kertas tebal saja, nanti bisa diserahkan atau dibukukan ke Pak Tio. Refleksi pembelajaran hari ini. Ya. Jadi tuliskan di situ, ya, apa yang teman-teman dapatkan tentang materi hari ini, tentang materi berpoya-poya tadi. Ya. Silakan ditulis. Bapak beri waktu sekitar 2-3 menit. Berikan nama, asal kelas, sama apa yang adik-adik dapatkan tentang pembelajaran hari ini. Ya, seperti itu. Sudah? Belum. Ya kira-kira apa yang adik-adik dapatkan dalam materi hari ini? Refleksi itu kalian review kembali apa yang tadi sudah Bapak sampaikan. Apa kira-kira? Oh, tadi
tadi saya mendapatkan materi tentang foya-foya, bahwasanya menjadi gini-gini. Ya. Sudah cukup? Ya, yang sudah boleh dikumpulkan ke Pak Tio. Ya. Sebentar saja. Tidak harus di tengahnya, mungkin di tengah bagi dua dulu bisa. Ya. Sudah? Ya, boleh sini terima. Bapak sampai ini. Boleh? Sudah? Mana? Sudah ya? Sudah ya? Baik, sepertinya sudah cukup ya, sudah semua ya? Ya, sudah. Oh, belum? Ya, ya, boleh, boleh. Apa lagi? Sudah? Oke. Baik, terima kasih atas refleksi yang sudah disampaikan dari teman-teman kelas 10 TIC ya. Dan insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang materi ria dan sum'ah. Apa itu ria? Nah, nanti kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Dari saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Apa yang telah saya sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Terakhir, mari sama-sama kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi kita semua. Pak Tio. Waalaikumsalam, ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Sehat Pak Tio? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya Pak ya. Masih semangat ya Pak ya? Semangat kalau duitnya tebel. Masya Allah, biasa. Ya. Ya. Oke, oh Pak Tio, Ya. ini alhamdulillah kita sudah terlaksana observasi tadi ya. Ya, betul. Saya sebagai supervisinya dan Pak Tio berkenan menjadi bukan sebagai orang yang akan diobservasi. Dan ini adalah season pasca observasi kita ya Pak ya. Nah, kira-kira tadi di dalam kelas apakah keberhasilan dari indikator yang telah direncanakan oleh Pak Tio sendiri itu sudah tercapai kah? Menurut saya sudah.
walaupun mungkin belum bisa maksimal ya, karena apa, saya lihat dari antusiasme siswa, kemudian dari jawaban refleksi yang kita berikan pun banyak siswa di situ yang lebih cenderung memahami, kemudian kita berikan tugas juga banyak siswa yang antusias mengerjakan. Bahkan ada beberapa siswa saya lihat beberapa hari ini juga sudah terlihat melaksanakan apa-apa yang telah saya sampaikan, yaitu tentang hidup hemat dan dalam berpoya-poya seperti itu. Iya. Kalau tadi di dalam kelas kira-kira ada kendala nggak? Ya, kalau untuk kendala yang signifikan sih nggak ada, ya, yang signifikan sih nggak ada. Cuma mungkin kendala-kendala teknis itu pasti ada. Mungkin seperti contoh sering mati lampu ya, karena sulit sekali kita untuk memodifikasikan apa namanya media infokusnya kalau mati lampu. Itu aja sih kendala-kendalanya. Kalau untuk lebihnya sih nggak ada ya. Oke, siap. Kalau tujuan pembelajaran dari observasi tadi, kalau menurut dari Pak sudah tercapai? Sudah Sudah ya Pak ya? Ya, tadi juga saya lihat sih Ya. dari poin-poin yang Pak Tio sampaikan, Betul. alhamdulillah tujuan pembelajarannya tercapai Ya. dari pengamatan saya Pak ya. Terima kasih. Kemudian dari apa namanya strategi yang disampaikan oleh Pak Tio juga alhamdulillah sudah tercapai. Alhamdulillah, terima kasih. Indikator juga alhamdulillah sudah tercapai ya Pak ya. Sudah Tapi tercapai. paling ada beberapa hal yang harus kita perbaiki ya Betul, Pak ya. revisi ya. Ya betul, mungkin nanti diperbanyak lagi apa namanya strategi lagi, Strategi, lebih banyak siap. lagi ya Pak ya. Mantap. Apalagi dalam Nilai lagi lah, kita sebagai nilai lah. siswa ya Pak ya. Baik, baik. Oke siap. Kira-kira nih Mata refleksi dirjen dari kereta pembelajaran api. observasi yang disampaikan dari Pak Tio tadi apa? Ya, alhamdulillah triliun. sangat baik, antusiasme siswa Gila, sangat pemerintah ya, baik, gimana? cukup memperhatikan dan juga cukup antusias dalam pembelajaran ini. Mudah-mudahan kedepannya Dirjen itu setingkat di bawah menteri kan ya? Oke. ya, untuk mengikuti pembelajaran, terutama dalam mata Berarti pelajaran. jatuhnya wakil kepala sekolah gitu kalau di sekolah. Oke, itu aja Kalau Pak sekolah Tio ya. wakil Baik, terima Ah, kasih. semoga nanti enggak juga ya, kita wakil bisa menteri melanjutkan sekarang. kembali observasi ya Pak ya. Baik, Bu. Oke, Terima dengan kasih. semangat baru. Semangat baru. Oh, kapok. Terima kasih Pak Tio. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Sama-sama.